2 tentang modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan dimudahkan juga rezeki. Amin. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kelompok kita atau P2K2 kita setiap bulannya, seperti biasa, marilah kita bersama-sama melafazkan al-basmalah untuk lebih barokahnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 7 yakni mendukung pemanfaatan jamban sehat. Ibu-ibu punya jamban semua di rumah? Punya. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya mau nanya dulu. Ada nggak yang tahu jamban itu apa? Ada. Coba silakan jawab. Jamban tempat pembuangan manusia. Tempat pembuangan air besar. Betul. Ada lagi yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab lagi? Boleh? Boleh jawab. Ayo, gimana? WC. WC, betul sekali. Terus ada lagi mungkin? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, nggih. Nah, jamban itu adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Seperti jawabannya Ibu Mila tadi, nggih. Tadi Ibu Mila menjawab tempat pembuangan kotoran manusia. Nah, seperti buang air besar atau buang air kecil. Paham ibu-ibu? Paham. Ya, baik. Nah, sebelum saya lanjut lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu Restu mau tanya apa? Jamban yang sehat itu bagaimana? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, itu yang kita akan bahas ya hari ini. Jamban sehat itu ciri-cirinya seperti bagaimana, seperti apa, begitu ya. Itu yang kita akan bahas. Ciri-ciri jamban sehat, bagaimana cara memelihara jamban sehat, dan lain-lain. Ciri-ciri jamban sehat itu ibu-ibu atau syarat jamban sehat ya. Syarat jamban sehat itu ada 7. Nah, pertama itu lubang septic tank atau tempat penampungan kotoran itu harus
maksimal jaraknya antara 10 sampai 15 meter dari sumur atau tempat sumber air minum. Itu jaraknya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kotoran itu tidak dijamah sama serangga atau tikus. Kemudian yang ketiga, itu lantai kedap air dan landai atau tempat air mengalir yang langsung nyambung dengan selokan yang ada di luar rumah itu harus agak miring biar tidak ada air kotor yang tergenang di sana. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu harus dilengkapi juga kamar mandi kita itu dengan tembok atau dinding, kemudian atap dan juga lampu. Nah, kemudian selanjutnya tersedia juga ventilasi udara atau jendela. Nah, seperti itu juga harus ada di sana ibu-ibu nggih. Nah, kemudian ada juga tersedia air mengalir atau mungkin tempat penampungan air, kemudian sabun, entah itu sabun batangan, sabun cair atau mungkin sabun colek boleh juga, dan juga sikat WC juga ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kamar mandi harus tetap dibersihkan lantainya, dan juga jamban itu harus tetap dibersihkan juga. Manfaat jamban sehat ya. Manfaat jamban sehat. Yang pertama, manfaat jamban sehat itu lingkungan menjadi bersih. Yang pertama. Yang kedua, bau berkurang. Selanjutnya, kesehatan meningkat. Tidak perlu ke ladang malam hari. Kemudian selanjutnya, memutus penyebaran penyakit. Salah satu contoh diare. Karena diare itu salah satu penyakit yang dominan sama namanya stunting. Stunting itu umur anak itu tidak sesuai dengan tinggi badannya, begitu, atau kerdil. Karena itu sering terserang penyakit, maka anak itu akan mudah cepat cepat terserang atau ini tumbuh kembangnya terhambat. Seperti itu, apalagi si balita dan janin yang ada pada ibu hamil. Seperti itu. Akhirnya akan mengalami yang namanya penyakit atau stunting. Seperti itu. Cara memelihara jamban sehat. Nah, yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu dibersihkan. Tetap membersihkan jamban atau WC. Nah, seperti itu. Di dalam jamban itu tidak ada kotoran. Kemudian tidak ada serangga. Dan juga ada alat pembersih seperti sikat WC, sabun, nah, dan juga air yang mengalir atau tempat penampungan air. Nah, dan yang terakhir, kalau misalnya ada kerusakan di kamar mandi atau di jamban kita, itu harus segera diperbaiki. Saran saya yang terakhir ibu-ibu nggih, kebetulan tadi saya lewat ya di sekitar dusun ibu, ternyata saya sudah melihat ada jamban umum. Nah, kalau misalnya mungkin tetangga ibu tidak punya jamban sehat, kita bisa menggunakan jamban umum yang sudah disediakan. Alhamdulillah di dusun ibu itu sudah ada jamban umum. Iya, jamban umum. Dan jamban umum itu harus dijaga secara bersama dengan cara kerja bakti. Nah, misalnya seperti apa?
mungkin kita melakukan kebersihan atau gotong royong sekali seminggu mungkin, atau mungkin kita buat jadwal kebersihan di sana seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian belum punya jamban, bisa mengusulkan jamban sehat dari pemerintah pusat melalui puskesmas dan adanya musyawarah desa, dan juga bisa melalui pendamping untuk pengusulan jamban. Nah, tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kami akan mengecek jambannya Ibu Remah. Nah, setelah kami melakukan ini pengecekan di kamar mandinya Ibu Remah, ternyata alhamdulillah sudah mencakup dari persyaratan jamban sehat. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi